Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, khususnya adik-adik mahasiswa angkatan 2021 ya dari matematika. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari salah satu kakak angkatan kalian khususnya ya. Jadi waktu dulu kan sempat pertemuan DPA juga, terutama yang di bawah ini ya saya, itu banyak yang tanya kan strateginya bagaimana supaya nanti lancar, terus apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain kan. Jadi nanti bisa ditanyakan lewat chat live-nya. Jadi itu sudah diaktifkan untuk chatnya. Jadi silahkan nanti bisa digunakan untuk bertanya ya chatnya. Nah, pertama-tama saya ingin menyapa dulu. Selamat sore Mbak Niva. Selamat sore Pak Um. Saya merasa aneh ya kalau pakai Mbak ya. Iya Pak. Nggak terbiasa ya. Jadi Saya juga. manggil nama saja ya. Iya Pak. Oke, jadi mungkin sedikit memperkenalkan ya. Jadi Mbak Neva ini atau Neva ini kemarin Senin itu sudah sidang skripsi, jadi TA2 yaitu, dan dinyatakan lulus. Hanya saja kalau dari sisi perkuliahan itu belum selesai ya. Jadi Iya, selesainya itu kan setelah yudisium. Jadi nanti jangan-jangan setelah sidang nggak dikerjain revisiannya, yudisium nggak disubmit kan sama aja nggak jadi lulus. Jadi ya statusnya belum 100% selesai, hanya saja kalau dilihat progresnya kan ya termasuk sangat baik lah. Jadi mungkin sedikit ini ya, latar belakang terlebih dahulu kan supaya tahu ya. Jadi mungkin boleh di-share untuk ya nilainya mungkin atau IPK-nya kalau diperbolehkan. IPK-nya ya lumayan Pak. Ya lumayan. Lumayannya hampir 4 ya. 3,9 saya nggak tahu ya sekarang berapa ya. Nah, pertanyaan pertama itu kan mesti ini ya. Jadi kalau lihat setinggi itu, apalagi perfection itu kan biasanya di belakangnya itu kan ini ya. Ya pengorbanannya banyak lah. Nah, jangan-jangan ini belajar terus. Dibilang belajar terus juga enggak sih Pak. Oke. Ada waktu belajar, ada waktu main juga otomatis. Ada main juga, ada berkegiatan juga ya. Nggak hanya Ya, akademik. ada organisasi dan lain sebagainya. Organisasi mungkin bisa diceritakan ikut apa aja? Organisasi itu saya waktu di awal-awal semester itu ikut Himatika, kemudian ada juga panitiaan Elemnas ikut 2 kali sepertinya, dan ada juga komunitas ONMIPA, saya juga ikut UKM, organisasi di luar UGM itu saya ada organisasi daerah Kendal. Banyak sekali itu. Itu hanya Ya, tadi PKM juga ya. Mungkin bisa diceritakan juga PKM-nya. Karena kan barangkali ada yang tertarik juga kan untuk ikut PKM. Oh, kalau PKM saya juga ikut. PKM-nya riset eksakta itu matematika terapan. Karena kalau PKM sendiri itu kan lebih ke dampak ke masyarakat gitu ya Pak. Jadi saya ikutnya matematika terapan tentang COVID waktu itu. Oke, jadi sudah dijelaskan banyak ya tadi ya. Jadi ikut komunitas KN MIPA, berarti ikut lomba juga kan? Iya, peserta KN MIPA juga. Komunitas KN MIPA itu pengurusnya Pak. Kalau ikut bebas. Okay. Ya, berarti ini ya banyak sekali itu kalau di total ya. Itu cara bagi waktunya gimana? Saya itu orangnya terbiasa terjadwal dari TK Pak. Jadi waktu TK itu orang tua saya sudah nyusunin saya jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu Pak. Sampai tidur siang itu juga dijadwal Pak. Jadi karena dari kecil udah terbiasa mengatur prioritas gitu, jadi mungkin di perkuliahan sekarang ini juga agak terbantu, terbiasa itu mengatur prioritas. Kalau dulu saya planningnya prioritasnya itu beda-beda setiap semester Pak. Cuma jelas kalau prioritas utama itu akademik, karena kita kan kuliah ya, tujuannya emang kuliah seperti itu. Jadi sebagai rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa, jadi saya rasa akademik itu hal utama yang harus dimaksimalkan. Terus prioritas kedua ini yang berubah-ubah setiap semesternya. Jadi semester awal-awal tuh saya prioritaskan untuk eksplorasi diri seperti organisasi, komunitas, dan sebagainya. Terus semester 5 ke atas itu mulai fokus ke KN MIPA, fokus ke penelitian, pengalaman mengajar, dan gitu-gitu Pak. Ini ya, intinya sudah terbiasa terjadwal ya. Kayak Iya, mengaplikasikan agama ya. Iya kan? Iya.
Ya kan, agama itu Istiqomah ya, kan Pak. tidak mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Sudah terencana semua, sudah ada guidance-nya. Tinggal Iya, ngikuti benar guidance sekali. itu. Jadi kalau tadi sempat diceritakan ini ya, kalau yang KN MIPA pengurus juga kan. Nah, ikut lombanya itu Iya, Pak. mungkin bisa di-share supaya lebih yakin nih adik-adiknya kan. Mungkin termotivasi juga ya. Ikut apa saja, terus mungkin prestasinya apa saja kan. Saya itu dari sebelum masuk matematika, saya kan impiannya masuk matematika UGM. Nah, masuk matematika UGM sendiri itu saya punya mimpi bisa juara KN MIPA. Itu mimpi. Jadi saya bukan anak yang cukup spesial. Mungkin beberapa anak ada kasus yang spesial ikut KN MIPA itu sudah biasa gitu, Pak. Kalau saya itu di awal-awal tuh agak kesusahan karena anak-anak UGM itu kan pinter-pinter semua. Jadi jatuh bangun juga sih waktu di KN MIPA sampai akhirnya paling jatuh itu semester 5 karena target saya semester 5 lolos KN MIPA UGM tapi ternyata enggak. Terus akhirnya semester 5 ya. Iya, terus akhirnya tahun ini kemarin itu saya beranikan diri untuk coba lagi lah, nggak apa-apa. Mau lulus sudah pasrah sama hasilnya seperti apa, ikut malah ternyata bisa lolos sampai nasional bahkan jadi juara. Ditambah lagi malah ikut IMC malah juara. Jadi ya mungkin tahun ini tahun keberuntungan saya. Ya, tidak ada keberuntungan tanpa kerja keras juga. Kalau filsafatnya Gajah Mada itu kan Ginong Pratidino tuh. Jadi setiap hari dibikin besar kan. Jadi ada progres lah setiap itu. Iya, ada progres setiap semester. Yang penting itu ya berarti. Karena kadang-kadang tuh ini ya, kalau lihat dari sisi mahasiswa, ya terutama saya dulu juga merasakan kan, tiba-tiba waktu berlalu gitu. Iya, benar sekali, Pak. Ya kan? Jadi kayak dulu awal-awal pernah ngerasain kuliah luring atau belum? Oh, sudah tuh, pasti. Terus ya, dari 3,5 semester. 3,5. Oh ya lumayan ya. Iya, sampai UTS semester 4 kalau nggak salah. Setidaknya pernah merasakan ngekos juga ya di Jogja. Iya, Pak. Hidup di Jogja sudah merasakan. Kalau yang dirasakan, nah plus minusnya mungkin. Jadi plusnya ketika luring apa, terus plusnya ketika online apa, yang dirasakan aja sih. Jangan minusnya lah, minusnya banyak kan nanti. Positifnya belajar waktu luring itu entah kenapa lebih berasa seperti itu, Pak. Mungkin karena saya waktu luring tuh punya strategi belajar 3M, Pak. Jadi memperhatikan, mencatat dan memahami itu harus saya lakukan di kelas. Memperhatikan, mencatat dan memahami. Nah, jadi entah kenapa lebih berasa seperti itu waktu luring karena tidak bergantung sama rekaman atau handout materi yang bakal diberikan sama Bapak Ibu dosen. Sedangkan kalau daring jelas masih banyak negatifnya menurut saya, Pak, karena saya sendiri itu kan minus 6 nih, Pak. Jadi kalau lihat layar itu capek gitu kok berlama-lama, berjam-jam apalagi. Jadi kadang kalau kuliah sedikit off gitu langsung ketinggalan cukup banyak materi. Jadi harus diulang lagi pakai rekaman yang diberikan dosen atau handout yang diberikan dosen, dan itu cukup memakan waktu. Ya, bukan apa-apa sih bertanya seperti itu kan, karena lihat progresnya. Nah, ini kan Omikron baru saja masuk ya. Benar, Pak. Dan kita nggak tahu lah yang sudah tersebar itu angkanya berapa kan. Jadi tidak ada yang tahu nanti Februari itu seperti apa. Dia ada kemungkinan online lagi. Iya. Berarti tapi beruntungnya diberikan handout sama recording seperti itu. Salah satu tipsnya berarti ini ya, belajar dari recording sama handout. Iya, belajar ulang karena kan kalau di kuliah pasti capek, matanya jadi off. Itu di belakang atau ini waktu sebelum ujian atau setiap minggu? Karena kan kalau saya tergantung, Pak, tapi lebih seringnya setiap minggunya, Pak. Karena kan ada beberapa ya yang tiba-tiba menanyakan rekaman itu sebelum ya mungkin minggu ujian kan. Ini sebelumnya ngapain kan? Nah kan di Elo itu kan sebenarnya sudah di-share semuanya kan. Ya beberapa dosen lah, tidak semuanya. Cuma maksudnya kontinuitas itu kan tetap penting ya. Berarti kan salah satu tipsnya kan. Nggak bisa digabung. Oke. Jadi ya itu tadi ya salah satu tipsnya. Nah itu tidak harus yang benar-benar belajar terus, tapi benar-benar skala prioritasnya konsisten, ada penjadwalan kan. Nah itu berarti kan motivasinya termasuk besar kan, ya kan? Nah, jaga motivasinya gimana? Jaga motivasinya, motivasi apa ini, Pak?
motivasi biar konsisten lah dalam belajar ya. Karena kan mesti ada titik di mana bosan kan kalau online. Oh, Ya kan karena langsungnya. Karena sebenarnya rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa aja sih. Orang tua sudah bayar UKT untuk saya kuliah. Kalau saya tidak maksimal di akademik kok rasanya kok apa namanya durhaka seperti itu. Ya, sama. Salah satunya itu ya. Karena masih merasa dibayari orang tua. Iya benar, Pak. Tapi ini juga ini ya berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya yang dibayari orang. Iya. Tetap tanggung sebagai jawabnya rasa harus. Tanggung jawab sebenarnya intinya, Pak. Yang dapat beasiswa juga ya tanggung jawab lah ke pemberi beasiswanya. Iya benar. Nah, kalau lihat dari progresnya kan ya bisa dikatakan paling cepat ya sidang TA2-nya. Meskipun nggak tahu lah nanti benar-benar bisa sampai yudisium atau tidak kan. Kan nggak ada yang tahu minggu-minggu ke depan kan. Mohon doanya, Pak. Nah itu mungkin tadi kan ini ya akademiknya diprioritaskan. Nah mulai merasakan menarget ingin lulus lebih cepat itu mulai dari semester berapa ya? Lulus 3,5 tahun tuh sebenarnya mimpi saya sebelum masuk matematika UGM malah. Selain juara KN MIPA dan IMC. Oke. Jadi sudah dari awal ya. Terus strateginya mungkin barangkali ada yang soalnya beberapa kali itu saya ditanyaan juga kan itu dan agak lama juga ya menjelaskannya kan. Karena saya dulu tidak 3,5 tahun, jadi saya nggak bisa sharing ya. Nah ini calon, yang masih calon ya. Mungkin strateginya. Strateginya sebenarnya itu tadi, jadi planning semester 1 sampai 4 itu fokus sama eksplorasi diri, mungkin organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Terus semester 5 ke atas tuh fokus penelitian sama penelitian, baca-baca paper, ya, sama pengalaman mengajar. Ya kebetulan saya bertemu Pak Uha dari menjadi grader dan bisa ikut penelitian Pak Uha dan bisa diteruskan sampai skripsi. Itu dari semester berapa sih itu? 5 ya? Atau 5, Pak. Karena yang jadi masalah sekarang kan ini ya, jadi setiap dosen itu ada batasannya. Jadi maksimal punya mahasiswa sekian kan. Jadi meskipun sudah menghubungi dosen yang diinginkan sebelumnya, meskipun sudah jalan juga kan, tapi kan tetap ya sebenarnya nggak ada jaminan lah 100% nanti akan dapat sesuai keinginannya. Jadi ya kemarin alhamdulillahnya semuanya lancar kan dan bisa ya, semoga beberapa ya bulan depan lah sampai bulan depan kan bisa lancar juga ya. Amin. Oke, jadi ini masih belum ada pertanyaan ini di YouTube ya. Jadi silahkan mungkin kalau adik-adik ada yang ingin bertanya karena sharing itu lebih dapat feel-nya daripada sekedar memberitahukan tapi ya belum pernah mengalami ya. Jadi ya harapannya nanti akan ada manfaatnya lah untuk kegiatan sore hari ini. Atau mungkin ini ya sebelum kita lihat pertanyaan lagi, mungkin ada ini pesan ya khususnya untuk adik-adik ya dari angkatan 2021 atau 2020 yang masih awal-awal gitu. Pesan saya tuh sebenarnya kalau ditanyakan pesan buat teman-teman atau adik-adik tiap ada pertanyaan seperti itu, jawaban saya tuh sebenarnya nggak pernah berubah, Pak. Jadi pesan saya tuh selalu jangan underestimate diri sendiri. Karena sebenarnya diri kita itu lebih hebat dari apa yang kita kira. Terus mumpung masih maba seperti itu, tekuni salah satu hal yang bikin kalian enjoy jalaninnya, apakah itu organisasi atau di akademik atau mungkin kegiatan olahraga, seni dan sebagainya. Kemudian semangat untuk menggapai mimpi-mimpi di situ, terus fokus hanya pada kemampuan diri masing-masing. Wah, bagus sekali ya untuk pesannya. Jangan underestimate diri sendiri. Itu yang kadang-kadang ini ya agak sulit ya dari orang Indonesia secara umum. Jadi beberapa mungkin inilah ada yang tingkat PD-nya tinggi lah. Tapi saya rasa mungkin Asia juga ya. Jadi sebagian besar kan se-Asia itu juga nggak terlalu ini. Ya mungkin Singapura lah yang agak PD ya, karena kompetisinya tinggi kan di sana kan. Tapi yang lainnya tuh ya jadi jangan underestimate diri sendiri karena ya kita tidak tahu ya kemampuan kita itu sebenarnya seberapa tinggi dan yang penting kan kita ini tadi yang kita cintai, nah itu di push ya kan. Jadi kita pastikan lah ada ini semaksimal mungkin untuk menggapainya kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini masih belum ada pertanyaan. Atau mungkin kita cukupkan kalau tidak ada yang ingin bertanya. Wah, tidak ada ya. Oke, ini ada beberapa yang melihat. Ya lumayan lah. Nanti adik-adik kalau misalkan ingin melihat rekamannya bisa lihat
di link yang sama ya. Jadi silahkan untuk ya semoga jadi bahan inspirasi lah, karena menurut saya pribadi sih tidak setiap angkatan punya yang seperti ini ya. Waduh, saya merasa tersanjung. Ya, karena ini yang penting itu semangatnya ya, yang ditiru kan. Karena ya sekali lagi seperti yang disampaikan tadi ya, kadang itu kita nggak merasa kalau kita, jadi mungkin saya ingin sedikit sharing lah, sekalian mau mancing pertanyaan ya, barangkali ada yang mau tanya kan. Jadi waktu saya dulu S1 itu salah satu yang membuat down itu ya salah satunya ya karena mungkin dari kata-kata kakak angkatan di ya IPK 3 itu sudah bagus. Ya benar sih, bagus sih. Cuma kan kalau bisa lebih kenapa tidak? Yang seperti itu kan bisa diminimalisir lah, karena kalau potensinya lebih dari itu kan kenapa tidak? Dan ya kan sepakat ya berarti ya. Dan dibalik kita saya kan juga sering mengalami seperti pertanyaan ngapain sih lulus cepat-cepat seperti itu, Pak. Itu. Ya, kan, Pak. Jawabnya apa? Ya karena impian orang kan beda-beda ya, Pak. Saya dari dulu maba pengen impiannya lulus 3,5 tahun. Jadi menurut saya ini bukan lulus cepat, tapi lulus sesuai dengan keinginan saya. Ya, mimpi orang kan beda-beda ya. Jadi ya sebenarnya tidak harus 100% ditiru juga ya. Jadi benar. Target orang kan beda-beda kan, tidak sama lah ini. Prioritas orang beda-beda, Pak. Nah itu, tapi tetap kan tanggung jawab itu tetap nomor satu kan, apalagi yang dibayari oleh orang tuanya. Oke, jadi ini sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Mungkin kita bisa cukupkan ya untuk sesi sore ini. Nah, terima kasih ya Neva ya sudah sharing. Ya, semoga seperti yang saya share di briefing tadi ya, semoga bisa menjadi inspirasi lah untuk adik-adiknya khususnya. Jadi ya tidak harus ditiru 100% sih, tapi kan semangatnya kan tentunya perlu ditiru, tanggung jawabnya perlu ditiru, terus ya motivasi menjaganya itu tadi ya. Karena kan bermimpi saja tidak cukup, harus bangun dan meraihnya kan. Oke, jadi mungkin itu saja untuk ya semuanya. Ini belum ada, wah ini ada satu komentar nih, Mbak Neva bangganya saya ya, dari Ayu Nasi. Semoga ini ya, ini ada yang tanya ya, jadi nggak apa-apa kan ya, kita ini pertanyaan ya. Jadi dulu waktu SD Mbak Neva kalau ditanya cita-citanya apa kan? Mau jadi dosen UGM gitu? Amin. Amin. Dulu waktu SD saya itu suka melukis, Pak. Jadi waktu SD ditanya mau jadi apa, mau jadi pelukis. Tapi waktu SMP berubah jadi suka matematika. Jadi waktu SMP ditanya mau jadi apa, mau dosen matematika. Dan sepertinya lebih condong ke matematika sekarang. Oke. Ya jelas sih. Lukisannya graverer ya sekarang ya. Oh, impian saya waktu SMP tuh masuk matematika UGM. Okay. Juga termasuk salah satunya. Dari sejak SMP, luar biasa. Terarah. Oke nih, kita masih ada beberapa waktu lagi ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Mungkin 1 menit. Oke, ya sepertinya tidak ada. Jadi mungkin bisa kita akhir ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Wah, jadi kayak kuliah. Kayak kuliah. Ngobrol sama Pak Uha ini rasanya seperti bimbingan lagi. Iya, dan ini sih kalau lihat dari topiknya sebenarnya kan banyak potensi lah yang bisa gali lagi ya. Jadi seperti tentang teori partisi itu kan sampai sekarang kan masih banyak sekali lah. Coba untuk menggali lebih lanjut karena ya banyak hal yang menarik di situ kan. Dan menariknya ya jadi mungkin ini ya sedikit background. Jadi untuk Neva sendiri untuk yang dikerjakan itu mengenai teori bilangan khususnya tentang teori partisi itu ya banyak sekali lah yang masih bisa dieksplor. Nah ini sekalian mempromokan diri. Barangkali ada yang tertarik juga ya. Ya silahkan ya. Untuk mata kuliah sendiri sebenarnya dilaksanakan semester ganjil. Jadi mungkin bisa yang berencana semester 3 kan bisa. Ya prasyaratnya ya tidak yang terlalu ini banget ya. Ya, yang penting kombinatoriknya cukup dalam dan juga teori bilangannya cukup bagus gitu. Tidak ada grup ring dan sebagainya. Ya. Tapi kalau alatnya sebenarnya ada ya. Iya, dalam tanda kutip maksudnya itu, Pak. Ya, kalau sudah pembuktian itu alatnya macam oke. Jadi mungkin itu saja ya. Terima kasih Neva sudah sharing pada sore hari ini dan terima kasih juga untuk adik-adik semuanya yang sudah bergabung khususnya lewat YouTube. Jadi mohon maaf ini saya arahkan ke YouTube karena
supaya lebih banyak lah yang bisa mendapatkan manfaat ya dari ini, dan semoga memang bermanfaat ya. Oke, jadi sekian saja untuk ya sharing-sharing sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.